Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah pengantar teori fasi. Di sini kami beranggotakan 3 orang, saya sendiri Siti Mutmainah, kemudian Siti Rahma Amalia, dan terakhir Siti Heria. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai operasi perkalian dan pembagian pada bilangan kabur. Langsung saja bagian pertama, perkalian dan pembagian bilangan kabur. Misalkan bilangan kabur A dan bilangan kabur B adalah dua buah bilangan kabur dan alfa A sama dengan alfa A1, alfa A2 dan alfa B sama dengan alfa B1, alfa B2 menjadi alpakatnya, maka penjumlahan bilangan kabur A dan bilangan kabur B yaitu A dikali B adalah bilangan kabur dengan alpakat yang didefinisikan dengan definisi 4.5. Alfa bilangan kabur A dikali bilangan kabur B sama dengan minimum alfa A1 alfa B1, alfa A1 alfa B2, alfa A2 alfa B1, alfa A2 alfa B2. Kemudian maksimum alfa A1 alfa B1, alfa A1 alfa B2, alfa A2 alfa B1, dan alfa A2 alfa B2. Demikian pula dengan pembagian bilangan kabur A dan bilangan kabur B, yaitu bilangan kabur A dibagi bilangan kabur B adalah bilangan kabur dengan alpakat yang didefinisikan dengan definisi 4.6. Alfa bilangan kabur A dibagi bilangan kabur B sama dengan minimum alfa A1 per alfa B2, alfa A1 alfa B1, alfa A2 per alfa B2, alfa A2 per alfa B1, kemudian maksimum alfa A1 per alfa B2, alfa A1 per alfa B1, alfa A2 per alfa B2, alfa A2 per alfa B1. Nah, kita masuk pada bagian contoh. Misalkan diketahui bilangan kabur 1 dan bilangan kabur 2 dengan fungsi keanggotaan berbentuk segitiga sebagai berikut. Mu AX sama dengan X kurang 2 per 3 untuk 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 5. Kemudian 9 dikurang X per 4 untuk 5 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 9 dan 0 untuk X lebih kecil sama dengan 2 dan X lebih besar sama dengan 9. Kemudian mu BX sama dengan X kurang 3 per 3 untuk 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 6. Kemudian 8 dikurang X per 2 untuk 6 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 8 dan 0 untuk X lebih kecil sama dengan 3 dan X lebih kecil sama dengan 8. Selanjutnya, maka untuk sebarang A elemen 0,1 alpakat dari bilangan kabur A bisa secara unik ditentukan dari rumus fungsi keanggotaan A, yaitu alfa A sama dengan alfa A1, alfa A2. Kemudian alfa sama dengan alfa A1 dikurang 2 per 3, maka alfa A1 sama dengan 3 alfa ditambah 2. Kemudian alfa sama dengan 9 dikurang alfa A2 per 4, maka
alfa A2 sama dengan 9 dikurang 4 alfa. Jadi, alfa A sama dengan 3 alfa ditambah 2,9 dikurang 4 alfa. Lanjut, untuk sebarang alfa elemen 0,1, alpakat dari bilangan kabur B bisa secara unik ditentukan dari rumus fungsi keanggotaan B, yaitu alfa B sama dengan alfa B1, alfa B2. Alfa sama dengan alfa B1 dikurang 3 per 3, maka alfa B1 sama dengan 3 alfa ditambah 3. Kemudian alfa sama dengan 8 dikurang alfa B2 per 2, maka alfa B2 sama dengan 8 dikurang 2 alfa. Jadi, alfa B sama dengan 3 alfa ditambah 3,8 dikurang 2 alfa. Selanjutnya, hasil perkalian bilangan kabur 1 dengan bilangan kabur 2 atau bilangan kabur A dikali bilangan kabur B. Hasil bilangan kabur A dikali bilangan kabur B dihitung dari representasi alpakat bilangan kabur A dikali bilangan kabur B. Kemudian, alfa bilangan kabur A dikali bilangan kabur B sama dengan alfa A dikali alfa B, sama dengan minimum alfa A1 alfa B1, alfa A1 alfa B2, alfa A2 alfa B1, alfa A2 alfa B2. Kemudian maksimum alfa A1 alfa B1, alfa A1 alfa B2, alfa A2 alfa B1, alfa A2 alfa B2, sama dengan 3 alfa ditambah 2,9 dikurang 4 alfa dikali 3 alfa ditambah 3,8 dikurang 2 alfa, maka hasilnya sama dengan minimum 3 alfa tambah 2 dikali 3 alfa tambah 3, kemudian 3 alfa tambah 2 dikali 8 dikurang 2 alfa, kemudian 9 dikurang 4 alfa dikali 3 alfa ditambah 3, kemudian 9 dikurang 4 alfa dikali 8 dikurang 2 alfa. Kemudian maksimum 3 alfa ditambah 2 dikali 3 alfa tambah 3, 3 alfa tambah 2 dikali 8 dikurang 2 alfa, 9 dikurang 4 alfa dikali 3A tambah 3, 9 dikurang 4 alfa dikali 8 dikurang 2 alfa, maka hasilnya sama dengan minimum 9 alfa kuadrat ditambah 15A tambah 6, kemudian 20A dikurang 6, 20A alfa dikurang 6 alfa kuadrat ditambah 16, kemudian 15 alfa ditambah 27 dikurang 12 alfa kuadrat, kemudian 72 dikurang 50 alfa ditambah 8 alfa kuadrat, kemudian maksimum 9 alfa kuadrat ditambah 15 alfa tambah 6, kemudian 20 alfa dikurang 6 alfa kuadrat ditambah 16, kemudian 15 alfa ditambah 27 dikurang 12 alfa kuadrat, kemudian 72 dikurang 50 alfa ditambah 8 alfa kuadrat. Nah, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum bilangan kabur A dikali bilangan kabur B alfa dapat dilihat dari grafik masing-masing fungsi dengan menggunakan MATLAB sesuai dengan perintah berikut. Setelah kita memasukkan perintah di atas, maka akan muncul grafik seperti pada gambar berikut. Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa
alfa bilangan kabur A dikali bilangan kabur B sama dengan 9 alfa kuadrat ditambah 15 alfa ditambah 6,72 dikurang 50 alfa ditambah 8 alfa kuadrat. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan fungsi keanggotaan dari bilangan kabur A dikali bilangan kabur B. Dapat dilihat yaitu 9 alfa kuadrat ditambah 15 alfa ditambah 6 sama dengan X. Kemudian 9 alfa kuadrat ditambah 15 alfa ditambah 6 ditambah 0,25 sama dengan X ditambah 0,25. 9 alfa kuadrat ditambah 15 alfa ditambah 6,25 sama dengan X ditambah 0,25. Kemudian 3 alfa ditambah 2,5 dikali 2 sama dengan X ditambah 0,25. 3 alfa ditambah 2,5 sama dengan plus minus akar X ditambah 0,25. Alfa sama dengan minus 2,5 plus minus akar X ditambah 0,25 per 3. Dipilih minus 2,5 ditambah akar X ditambah 0,25 per 3 untuk 6 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 30. Kemudian 72 dikurang 50 alfa ditambah 8 alfa kuadrat sama dengan X. 72 dikurang 50 alfa ditambah 8 alfa kuadrat ditambah 6,5 sama dengan X ditambah 6,5. 78,5 dikurang 50 alfa ditambah 8 alfa kuadrat sama dengan X ditambah 6,5. Kemudian 2,82 alfa dikurang 8,86 dikali 2 sama dengan X ditambah 6,5. 2,82 alfa dikurang 8,86 sama dengan plus minus akar X ditambah 6,5. Alfa sama dengan 8,86 plus minus akar X ditambah 6,5 per 2,82. Maka dipilih 8,86 dikurang akar X ditambah 6,5 per 2,82 untuk 30 kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 72. Sehingga diperoleh fungsi keanggotaan dari bilangan kabur A dikali bilangan kabur B, yaitu mu A dikali B X sama dengan minus 2,5 ditambah akar X ditambah 0,25 per 3 untuk 6 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 30. 8,86 dikurang akar X ditambah 6,5 per 2,82 untuk 30 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 72. Dan 0 untuk X lebih kecil sama dengan 6 dan X lebih besar sama dengan 72. Selanjutnya, dengan menggunakan MATLAB sesuai dengan perintah di bawah ini, diperoleh grafik dari bilangan kabur A dikali bilangan kabur B. Setelah kita memasukkan perintah ke MATLAB, maka akan muncul grafik seperti pada gambar. Nah, kemudian kita masuk pembagian bilangan kabur 1 dengan bilangan kabur 2. Bilangan kabur A dibagi bilangan kabur B. Hasil A dibagi B dihitung dari representasi alfa kat A per B, di mana alfa dikali bilangan kabur A dibagi bilangan kabur B sama dengan bilangan alfa A dibagi alfa B.
yaitu minimum alfa A1 dibagi alfa B2, alfa A1 dibagi alfa B1, alfa A2 dibagi alfa B2, alfa A2 dibagi alfa B1. Maksimum alfa A1 dibagi alfa B2, alfa A1 dibagi alfa B1, alfa A2 dibagi alfa B2, alfa A2 dibagi alfa B1. Kemudian minimum 3 alfa ditambah 2 per 8 dikurang 2 alfa, 3 alfa ditambah 2 per 3 alfa ditambah 3, 9 dikurang 4 alfa per 8 dikurang 2 alfa. 9 dikurang 4 alfa dibagi 3 alfa ditambah 3. Maksimum 3 alfa ditambah 2 per 8 dikurang 2 alfa. 3 alfa ditambah 2 per 3 alfa ditambah 3. 9 dikurang 4 alfa per 8 dikurang 2 alfa. 9 dikurang 4 alfa per 3 alfa ditambah 3. Selanjutnya, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum dari alfa dikali bilangan kabur A dibagi bilangan kabur B dapat dilihat dari grafik masing-masing fungsi dengan menggunakan MATLAB sesuai dengan perintah berikut. Dengan memasukkan perintah di samping pada MATLAB, maka akan muncul grafik pada gambar di samping. Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa bilangan kabur A dibagi dengan bilangan kabur B dikali alfa sama dengan 3 alfa tambah 2 per bilangan kabur B dikurang 2 alfa, 9 dikurang 4 alfa per 3 alfa tambah 3. Selanjutnya akan ditentukan fungsi keanggotaan dari bilangan kabur A dibagi bilangan kabur B sebagai berikut. Dengan demikian 3 alfa tambah 2 per 8 dikurang 2 alfa sama dengan X. Selanjutnya 3 alfa tambah 2 sama dengan X kali 8 kurang 2 alfa. Selanjutnya 3 alfa tambah 2 sama dengan 8X kurang 2 alfa X. 3 alfa ditambah 2 alfa X sama dengan 8X kurang 2. Alfa dikali 3 tambah 2X sama dengan 8X kurang 2. Yang terakhir, alfa sama dengan 8X kurang 2 per 3 tambah 2X. Jadi, fungsi keanggotaan yang pertama adalah 8X kurang 2 per 3 tambah 2X untuk 2 per 8 lebih kecil sama dengan X lebih kecil 5 per 6. Yang pertama, 9 kurang 4 alfa per 3 alfa tambah 3 sama dengan X. 9 alfa, 9 dikurang 4 alfa sama dengan X kali 3 alfa ditambah 3. 9 kurang 4 alfa sama dengan 3 alfa X tambah 3X. 3AX tambah 4 alfa sama dengan 9 kurang 3X. Alfa dikali 3X tambah 4 sama dengan 9 kurang 3X. Yang terakhir AX alfa sama dengan 9 kurang 3X per 3X tambah 4. Jadi fungsi keanggotaan yang pertama adalah 9 dikurang 3X per 3X tambah 4 untuk 5 per 6 lebih kecil sama dengan X lebih kecil 9 per 3, sehingga diperoleh fungsi keanggotaan dari bilangan kabur A dibagi dengan bilangan kabur B di bawah. Dengan menggunakan MATLAB sesuai dengan perintah berikut diperoleh grafik dari bilangan kabur A dibagi dengan bilangan kabur B. Jadi perhatikan gambar di bawah.